Halo, perkenalkan nama saya Lola Rana Dewi Tasuhud. Saya salah satu mahasiswi akuntansi keuangan publik Politeknik Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai makalah yang telah saya buat sebelumnya dengan judul Pengaruh Audit Internal pada Sistem Penggajian Perusahaan. Di mana materi presentasi saya yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 pembahasan, dan bab keempat simpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Pada latar belakang, menceritakan mengenai pentingnya audit internal untuk menghindari kerugian akibat adanya kecurangan ataupun fraud yang dilakukan oleh karyawan. Seperti yang kita ketahui bersama, telah banyak perusahaan yang mengalami kerugian akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dalam melakukan pembayaran gaji. Hal ini dapat terjadi apabila karyawan yang memiliki otorisasi melakukan kecurangan dan tidak dapat terdeteksi oleh perusahaan. Untuk itu, penting sekali melakukan evaluasi pengendalian internal untuk melihat apakah terjadi kecurangan atau tidak, sehingga perusahaan dapat meminimalisirkan kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan karyawan tersebut. Pada rumusan masalah, berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana pengaruh audit internal pada sistem penggajian perusahaan dan bagaimana sistem pengendalian internal ini terjadi pada sistem penggajian. Kemudian pada tujuan penelitian, di mana tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit internal terhadap sistem penggajian di perusahaan. Bab 2 tinjauan pustaka. Pertama, sistem pengendalian internal. Pengendalian internal menurut ICPA dikutip dari Bambang Hartadi dalam Ika Hartiwi menyebutkan sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah diterapkan. Sistem pengendalian internal merupakan suatu kebutuhan bagi perusahaan, di mana pengendalian internal memiliki beberapa komponen yang harus diperhatikan, seperti menurut hal, yaitu pengendalian lingkungan, penilaian risiko, pengendalian aktivitas, informasi dan komunikasi, pengawasan atau monitoring. Kedua, audit internal. Audit internal, menurut Messier, merupakan suatu entitas yang memiliki pekerjaan pada entitas tertentu. Audit internal berperan untuk menjadi pemberi informasi yang membangun bagi perusahaan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa auditor internal adalah orang yang bekerja dalam perusahaan dengan tugas pokok menentukan kebijakan dan prosedur oleh manajemen puncak yang telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, dan yang terakhir, menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh organisasi. Ketiga, audit internal. Pengertian audit internal menurut Standar Profesi Audit Internal atau SPAI. Audit internal adalah suatu aktivitas penilaian independen di dalam suatu organisasi untuk penelitian kegiatan pembukuan, finansial, dan kegiatan lainnya. Sebagai dasar untuk membantu pimpinan perusahaan, pemeriksaan itu mempunyai pengendalian manajerial yang berfungsi dengan jalan mengukur dan menilai efektivitas sarana pengendalian. Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa pengertian audit internal mencakup yang pertama, audit internal merupakan suatu aktivitas penilaian independen dalam suatu organisasi. Yang kedua, dalam pengukuran yang dilakukan oleh auditor internal, independensasi dan objektivitas harus dipegang. Yang ketiga, dalam pengukuran yang dilakukan oleh auditor internal bertanggung jawab langsung kepada pimpinan. Yang keempat, auditor internal memeriksa dan mengevaluasi seluruh kegiatan baik finansial maupun non-finansial.
Yang terakhir, menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dijalankan sesuai dengan target dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, pada sistem penggajian. Menurut Mulyadi, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian adalah fungsi kepegawaian yang bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, serta membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan. Fungsi pencatatan waktu, yaitu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah, bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan dalam jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Kemudian fungsi akuntansi, yaitu bertanggung jawab mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Kemudian fungsi keuangan, bertanggung jawab untuk mencek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan untuk selanjutnya diberikan kepada karyawan yang berhak. Sistem ini digunakan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi yang memerlukan, seperti pihak manajerial atas serta pemegang kepentingan perusahaan. Dengan adanya sistem ini, maka penyelenggaraan operasional perusahaan terjalin dengan rapi dan terkoordinasi sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian, pada audit internal dalam siklus penggajian. Daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia, di mana daftar gaji merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar pembayaran gaji kepada karyawan yang berhak. Oleh karena itu, daftar gaji harus diotorisasi oleh kepala fungsi personalia yang menunjukkan bahwa karyawan yang tercantum dalam daftar gaji adalah karyawan yang diangkat menurut surat keputusan pejabat yang berwenang. Tarif gaji yang dipakai sebagai dasar perhitungan gaji adalah tarif yang berlaku sesuai dengan surat keputusan pejabat yang berwenang. Data yang dipakai sebagai dasar perhitungan gaji telah ditetapkan dan diotorisasi oleh pejabat berwenang. Dan yang terakhir, perkalian dan penjumlahan yang tercantum dalam daftar gaji telah dicek ketelitiannya. Bab 3 pembahasan berisi mengenai pemaparan lebih lanjut mengenai pengaruh audit internal dalam sistem penggajian perusahaan. Dalam penerapan sistem penggajian perusahaan, perlu dilakukan suatu evaluasi sistem pengendalian internal penggajian yang dilakukan oleh auditor internal. Sebab biaya gaji merupakan biaya yang pasti dan jumlahnya cukup material, mencakup segala bagian perusahaan. Sehingga pengendalian penggajian sangat dibutuhkan perusahaan untuk menghindari kecurangan ataupun manipulasi yang dilakukan oleh karyawan. Aktivitas yang dilakukan oleh audit internal meliputi pengecekan kartu jam kerja. Dokumen ini mencatat jumlah jam kerja karyawan, termasuk waktu karyawan mulai dan berhenti bekerja. Dengan melakukan pengecekan terhadap jam kerja, maka akan memperkecil terjadinya penyalahgunaan kartu jam kerja, sehingga biaya gaji yang dikeluarkan perusahaan sesuai dengan kenyataan. Pengecekan juga dilakukan pada dokumen-dokumen terkait yang telah saya bahas sebelumnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa audit internal memiliki pengaruh dalam evaluasi sistem penggajian dan bertugas memberikan saran dan masukan untuk perbaikan sistem penggajian perusahaan tersebut. Kemudian bab 4, simpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem penggajian pada perusahaan dilakukan dengan mengevaluasi sistem pengendalian internal penggajian oleh auditor internal. Kedua, pengendalian audit internal dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal pengujian pada perusahaan. Dikarenakan auditor internal melakukan evaluasi terhadap prosedur pengendalian internal sehingga dapat mencegah dan mendeteksi manipulasi data penggajian. Yang terakhir, kegiatan auditor internal pada sistem penggajian meliputi pengecekan kartu jam kerja, memeriksa arsip induk penggajian, memeriksa catatan cek gaji atau setoran langsung, pengecekan dokumen jurnal penggajian, melakukan pengecekan secara berkala setiap akhir bulan terhadap laporan penggajian berkala dan sejumlah laporan ikhtisar gaji
dapat disiapkan serta pengecekan terhadap berbagai laporan dan formulir pajak. Kemudian saran, berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyarankan bahwa untuk mempermudah audit internal dalam mengevaluasi sistem penggajian pada perusahaan, sebaiknya seluruh dokumen-dokumen terkait penggajian dibuat secara real time untuk menghindari manipulasi dari karyawan. Kedua, untuk menghemat waktu dalam mengevaluasi sistem penggajian tersebut, perusahaan dapat membuat sistem terkomputerisasi terhadap dokumen terkait yang langsung dan akan terhubung ke seluruh pihak terkait dalam mengevaluasi sistem penggajian. Demikianlah hasil presentasi saya pada video kali ini. Saya ingin memohon maaf apabila dari penyampaian saya ada yang salah, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Untuk itu, saya sangat menerima kritik dan masukan yang membangun dari teman-teman yang telah menonton video saya. Akhir kata, saya Lolar Anandewi Suhud undur diri, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.